Shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah hidup yang berarti, yang didasarkan di dalam Filipi 1 ayat 20 hingga 26. Saudara-saudari, sadarkah kita bahwa setiap detik yang berlangsung, nyawa kita akan terus berkurang, waktu kita itu semakin hari semakin habis. Ketika kita melakukan kegiatan sesuatu di dalam hidup kita, maka kita akan menghabiskan waktu kita dengan hal tersebut. Contohnya, ketika kita main games mungkin dalam satu hari sebanyak 5 jam ataupun lebih, maka kita menghabiskan nyawa kita dengan 5 jam ataupun lebih di games itu. Ketika kita tidur 12 jam sehari, maka kita menghabiskan nyawa kita 12 jam untuk tidur. Oleh sebab itu, saudara-saudari, setiap detik yang berlangsung, nyawa kita akan terus berkurang. Sisa waktu hidup yang masih kita miliki saat ini, jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya untuk tidur dan main games ataupun dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Rasul Paulus sendiri sering berkata, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Menurut Rasul Paulus, hidup bukan karena hari, tetapi karena arti. Ada dua hal yang membuat hidup kita berarti yang akan sama-sama kita renungkan. Pertama, hidup yang berarti adalah memberikan hidup kita untuk Tuhan. Dalam keadaan menderita dan harus dimasukkan ke penjara, Paulus mengatakan bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya, oleh matinya. Karena bagi Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 20 hingga 21. Rasul Paulus dengan yakin bahwa ketika Tuhan Yesus mengizinkan ia tetap hidup, maka hidupnya hanyalah untuk Tuhan Yesus. Dan meskipun ia akan mati pada saat itu, dan itu adalah keuntungan. Bukan keuntungan pribadi, tetapi Injil dapat dinyatakan sampai akhir hidupnya. Rasul Paulus memberikan hidupnya untuk Tuhan, bukan ketika di dalam penjara atau penganiayaan atau dalam kesusahan atau dia sebentar lagi akan meninggal. Tetapi ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, disitulah dia mulai memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Perjumpaan pribadi itulah yang membuat Rasul Paulus tahu bahwa hidupnya bukan untuk kesenangan dirinya sendiri, tetapi hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, Rasul Paulus yakin bahwa sisa hidupnya ia berikan kepada Tuhan Yesus, dan di akhir hidupnya pun bukan kesia-siaan. Rasul Paulus sangat sadar bahwa waktu adalah nyawa. Dia tidak menyia-nyiakan nyawanya untuk kegiatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Tetapi ia mengatakan, selagi aku masih hidup atau selagi nyawaku masih ada di dunia ini, saya persembahkan untuk Tuhan atau menghabiskan nyawaku untuk Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus tidak memakai sisa hidupnya untuk kesenangan pribadi, menikmati hidup semata-mata untuk keseronokannya sendiri, tetapi justru ia mahu menderita bagi Kristus, karena ia tahu akhir hidupnya ia akan hidup bersama dengan Yesus Kristus, karena dia tahu bahwa disitulah kekekalan. Saudara-saudari seiman, mari pakailah hidup yang masih Tuhan berikan, yaitu memberikan waktu kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Jangan lupa berdoa di hadapannya. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Maka hidup kita bukan hanya melewati hari, tetapi hidup penuh dengan arti.
Yang kedua, hidup yang berarti mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Saudara-saudari, di tengah penderitaan dan ancaman hidupnya, yaitu Rasul Paulus mengatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagi Rasul Paulus, ketika Tuhan belum mengizinkan dia mati di dalam penjara pada saat itu, maka itu berarti Tuhan ingin ia terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, yaitu untuk memberitakan Injil dan menguatkan iman jemaat. Bagi Rasul Paulus, bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya dan matinya. Dengan tubuh kita artinya kita memakai tubuh kita untuk melayani Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan berikan, melakukan firman Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan, bukan hanya dengan kata-kata tetapi nyata dalam tubuh kita, dalam tindakan kita yang kita lakukan. Rasul Paulus berkata bekerja memberi buah, yaitu melalui talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita dan kita mengerjakannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam hal ini bukan berarti kita semua harus melayani jadi hamba Tuhan di gereja ataupun menjadi pendeta pastor full time di gereja. Tetapi talenta yang Tuhan berikan kepada kita, apapun talenta itu. Mungkin kita boleh bermain musik, kita boleh ikut pelayanan musik di gereja. Mungkin kita boleh menyanyi, kita boleh melayani sebagai penyanyi-penyanyi di gereja. Ataupun mencipta lagu rohani, dan kalau tidak diberi peluang pun di gereja, kita boleh post kita punya karya penciptaan lagu rohani itu di YouTube dan melalui media sosial Rama yang diberkati. Mungkin ada yang Rama senyum, kita boleh menggunakannya untuk menyambut tetamu kalau di dalam gereja. Ada yang mungkin pintar mengatur keuangan, kita boleh membantu pengurusan keuangan gereja, meningkatkan pengurusan keuangan di gereja di tempat kita beribadah jika diberi kesempatan memberi ide. Mungkin ada yang punya kepekaan atau sangat peduli dengan orang lain, kita boleh menjadi pelayan untuk teman-teman yang sudah mungkin lama tidak datang ke gereja. Suka menari, kita boleh menggunakan bakat Anda untuk menari untuk Tuhan. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan daripada renungan firman Tuhan ini, pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Apa yang kita pilih dengan sisa hidup atau nyawa yang masih Tuhan berikan kepada kita? Mau hidup untuk Tuhan Yesus atau hidup untuk kesenangan diri kita sendiri? Saudara-saudari, hidup yang berarti hanya untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.